Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang hebat, memang Ramadan kali ini kita harus bersanding dengan pandemi COVID-19 dengan segala manuvernya yang membuat sebagian kita kebingungan, bahkan dunia internasional sekalipun. Dunia boleh saja berhenti dari kesibukannya, tapi iman yang ada di dalam hati kita harus tetap bergelora menjadi ruh kebaikan dari seluruh perilaku dan ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Hanya satu yang boleh berhenti seiring pandemi COVID-19 ini, bahkan tidak mengapa jika harus mati selamanya. Apa itu? Yaitu segala keburukan kita kepada sesama, terutama kepada kedua orang tua kita ini, kepada guru-guru kita, kepada teman-teman kita, dan semua orang yang pernah berinteraksi dengan kita, mari kita bunuh keburukan-keburukan kita kepada mereka. Dan apalagi yang boleh mati seiring COVID-19 ini? Yang boleh mati adalah kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita paksa saja virus yang saat ini melanda atau menjadi pandemi di seluruh dunia ini yang menjadi sumber kegelisahan dunia internasional, kita paksa bahwasanya nanti mereka akan bersaksi atas kita. Karena hakikatnya semua makhluk yang ada di dunia ini nantinya bisa bersaksi atas kita atas segala kebaikan atau keburukan yang kita lakukan. Nah, kalau dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kita menjadi pribadi yang semakin baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang mau berubah menjadi lebih baik meskipun hanya 1% dalam setiap hari, maka boleh jadi nanti virus yang kecil yang tak kasat mata ini akan bersaksi di hadapan Allah seraya berkata, "Ya Allah, hambamu ini dulu ketika teman-teman kami virus COVID-19 menyerang mereka, mereka tidak gentar ya Allah. Mereka terus semangat beribadah, mereka tidak putus asa ya Allah. Bahkan mereka semakin kuat imannya, mereka bersemangat di dalam beribadah, di dalam belajar ya Allah. Maka saksikan ya Allah bahwasanya kami semua bersaksi bahwa hambamu ini termasuk hambamu yang solih, yang solihah ya Allah. Berikan mereka ampunanmu, berikan mereka rahmatmu, dan masukkan dia ke surgamu ya Allah." Nah, bisa saja mereka semua nanti bersaksi kepada kita. Maka dalam suasana pandemi COVID-19 ini, tetap kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan Ramadan yang mulia ini, bahkan kita diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu dalam pesantren kilat ini meskipun dalam suasana yang mungkin tidak enak ya, tetapi inilah ujian dan kita harus dapat melewati dengan menjadi pemenangnya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji yaitu sebuah tema life after life. Ada yang tahu apa itu life after life? Ya, dia adalah kehidupan kedua setelah kehidupan yang pertama. Dan sesungguhnya kehidupan yang kedua ini justru lebih utama daripada kehidupan yang pertama. Al-Quran sendiri sudah menyebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya akhirat atau kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan ula atau kehidupan di dunia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan satu hadis di mana hadis ini akan mengungkapkan sebenarnya siapa sih yang paling cerdas di antara kita. Ketika waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, "Manil akyas ya Rasul? Siapa orang yang paling cerdas di antara kita?" Apa jawab Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal akyas." Rasul menjawab, "Sahabatku,
yang paling banyak atau yang paling banyak kecerdasannya, katakanlah dia yang paling cerdas, adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam akhirat. Itulah mereka yang paling cerdas. Nah, teman-temanku semuanya, ayo mulai dari sini kita pahami bahwasanya life after life itu lebih utama daripada kehidupan kita saat ini. Dan untuk meraih kehidupan yang bahagia di kehidupan yang kedua nanti, kita mulai dari kehidupan dunia kita saat ini. Tidak peduli bayi ataupun masih anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, kita tidak tahu siapa yang akan lebih dulu menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dari mereka semua itu yang paling cerdas adalah mereka yang saat ini, detik ini mempersiapkan kehidupan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, oleh karena itu, mari kita kaji lebih dalam lagi. Oke, jadi jelas ya bahwasanya ketika Rasulullah SAW ditanya pada saat itu, siapakah yang paling utama di antara semuanya ya Rasul? Rasulullah menjawab, yang paling utama dari semuanya, termasuk pemuda, termasuk remaja dalam hal ini, adalah yang paling baik akhlaknya. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul siapa yang paling cerdas di antara semuanya? Yang paling cerdas, kata Rasulullah, adalah mereka yang banyak memikirkan kematian dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan akhiratnya. Nah, jadi di sini jelas bahwasanya yang paling modis, ya kan, yang paling cantik, yang paling tampan itu bukanlah ukuran untuk mengatakan yang lebih baik atau yang lebih utama, tetapi di antara semuanya yang paling baik kata Rasulullah adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi ukuran yang sebenarnya dalam agama kita adalah akhlak. Kita tahu sendiri ya bahwasanya di luar sana banyak teman-teman kita yang masih belum sadar. Mereka masih menganggap bahwasanya tawuran, pacaran, dan hal-hal lain yang mereka miliki saat ini menjadikan mereka bangga, itulah yang terbaik buat mereka. Padahal sesungguhnya yang paling baik menurut Rasulullah, yang paling utama apa yang harus kita miliki, yaitu adalah karakter, akhlak, etika. Itu yang harus kita miliki untuk menjadi pribadi yang utama seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita juga tahu bahwasanya orang yang paling cerdas itu bukanlah orang yang mencapai pendidikan sampai profesor, doktor, ya kan? Atau orang yang menemukan dalam sebuah penelitiannya penemuan-penemuan yang mutakhir di dunia. Ternyata bukan. Kecerdasan mereka hanya sebatas di dunia saja. Dan ternyata yang paling cerdas adalah mereka yang banyak memikirkan kematian atau kehidupan setelah hidup di dunia yang saat ini. Dan tentu mereka mempersiapkan bekal-bekal yang harus mereka bawa nanti ketika memasuki kehidupan akhirat. Bekal apa yang harus mereka bawa? Yang harus mereka bawa mulai saat ini, mereka sudah mengumpulkan sebanyak-banyaknya, yaitu amal soleh. Karena tanpa amal soleh, iman seseorang itu akan pincang. Artinya pincang, ketika kita hidup dan kita punya tujuan, maka kita harus memiliki bekal untuk mencapai tujuan itu. Betul kan? Nah, katakanlah seperti ini, kita mau pergi ke Surabaya. Apa yang kita lakukan? Kalau saat ini mungkin nggak boleh ya. Nah, yang harus kita lakukan kalau kita mau pergi ke Surabaya, kita mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Persiapan-persiapan yang akan kita pakai nanti di sana, kita sudah siapkan sekarang. Dan nanti ketika kita sudah sampai Surabaya, tentu kita akan memiliki atau menemukan kehidupan yang mudah. Berbeda ketika kita punya tujuan mau ke Surabaya misalnya, tetapi kita nggak punya bekal apa-apa, nggak punya sepeser pun dari rupiah, nggak ada bekal makanan, pakaian, dan seterusnya. Mungkin bisa saja kita nyampe ke Surabaya dengan modal nekat tentunya.
Tetapi apa yang terjadi di sana? Yang terjadi ketika kita sudah sampai di Surabaya, tentu kita akan menjadi orang yang sengsara, gelandangan, meminta-minta, dan seterusnya. Kenapa demikian terjadi? Karena tidak ada persiapan yang matang sebelum berangkat ke Surabaya tadi. Nah, kita juga bisa ibaratkan kita nggak tahu ya, apakah yang lebih muda dari kita atau yang lebih tua dari kita yang lebih dulu menuju ke negeri akhirat. Tetapi yang pasti, mau tua, mau muda, harus persiapkan bekalnya dari sekarang. Itu yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaan yang sering muncul di benak kita juga, diantaranya, benar nggak sih kehidupan itu ada? Benar nggak sih kehidupan akhirat itu ada? Dan ada lagi yang mengatakan bahwasanya ada juga orang yang mengalami mati suri. Nah, mati suri secara ilmiah itu bagaimana sih? Dan teman-temanku semuanya, percayalah bahwasanya iman kita kepada Allah dan kehidupan akhir itu adalah inti keimanan yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak sebentar dengan sungguh-sungguh pemaparan Pak Ari. Beliau ini adalah seorang founder dari ISQ 165 yang kita tahu bahwasanya towernya itu di paling atas ada masjid dan di atapnya ada tulisan Allah. Subhanallah. Mari kita simak bersama. Selamat bergabung kembali di ISQ Virtual Training. Ada sesuatu yang paling dihindari dalam percakapan, yaitu kematian. Mati bukanlah sebuah akhir, tapi justru ia awal perjalanan. Saya akan sampaikan sebuah kisah yang merupakan riset dari ahli kepada orang-orang yang mengalami mati suri beberapa negara di Amerika Serikat. Inilah kisahnya. Jantung seorang pria berhenti berdenyut. Ia berkata, "Sekarang aku tahu bahwa aku berbaring di tempat tidur. Tetapi pada saat itu, aku tak dapat melihat tempat tidur maupun dokter yang merawatku. Hal ini tak dapat ku mengerti. Tapi aku melihat tubuhku terbaring di atas tempat tidur. Dan aku merasa sangat sedih ketika melihat dan menyaksikan betapa rusaknya tubuhku." Sumber hasil penyelidikan Dr. Raymond A. Moody Jr. MD, Amerika, judul buku Life After Life. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Demikianlah, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Subhanallah, bahwa manusia yang kelak akan memasuki life after life, kehidupan setelah kehidupan, adalah mereka akan menyesal dan minta dikembalikan kembali ke muka bumi. Maka jelaslah apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, bahwa orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati. Sekarang bayangkan di suatu saat kita menyaksikan ada keranda jenazah yang sedang berjalan dibopong oleh beberapa orang. Tetangga di kiri kanannya mereka menunggu seraya mengucapkan doa dan segala pikiran disampaikan di hati. Ada yang mengatakan,
akhirnya orang itu meninggal juga. Ada yang mengatakan betapa sedihnya orang yang baik itu meninggal, atau sebaliknya, inilah orang yang selama ini jauh dari perbuatan kebaikan, akhirnya mati juga. Kemudian keranda tersebut dimasukkan ke dalam rumahnya untuk disemayamkan sementara. Di situ keluarganya datang, anaknya datang, bahkan meratap di atas tubuh sang jenazah. Lalu seorang tamu membuka wajah dari jenazah tersebut, dan ketika dibuka adalah wajahmu sendiri, jenazahmu, mayatmu yang telah mati. Sekarang marilah kita sadari bahwa semua kelak akan pergi mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Saya akan sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Carilah hatimu di 3 tempat. Ketika membaca Al-Quran, ketika sholat, ketika mengingat kematian. Jika di 3 tempat tersebut engkau belum menemukan hatimu, maka mohonlah kepada Allah untuk memberimu hati, sebab engkau sedang tidak memilikinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkata kepada kami, tangan mereka memberi kesaksian, kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggungjawab tiba. Baik, teman-temanku, di sini ada sebuah grafik yang menunjukkan kenaikan jumlah kasus corona di negara kita, Indonesia. Grafik ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi ini bisa kita ambil pelajarannya bahwa siapapun orangnya, hari ini harus berhenti dan berpikir untuk mempersiapkan dengan matang bekalnya menuju kehidupan yang abadi. Tentu dengan merubah kehidupannya untuk lebih baik lagi. Kita banyak menyaksikan, teman-temanku, bahwasanya ada orang tua dari sahabat kita, dari teman kita yang kemarin masih sehat walafiat, tetapi hari ini dan seterusnya mereka sudah tidak lagi bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Jangan sampai itu terjadi. Dan seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita, waliyadzubillah, kita sudah siap, dan mudah-mudahan kita tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayo mari kita berhitung, kalau kita mau berhitung-hitungan gitu ya, dimana di dalam sehari kita masing-masing memiliki 24 jam. Dan di dalam 24 jam itu mari kita bagi, ada makan dan minum kita,
ada saat kita santuy, yaitu bermain, dan ada juga waktu tidur kita hingga waktu ibadah kita. Kalau presentasinya itu sama persis di slide ini, maka tentu kita menjadi orang yang rugi, atau mungkin bahkan lebih buruk lagi dari yang ada di slide ini. Mari, betapa meruginya kita. Dan yang terakhir, teman-temanku semuanya, kesimpulan atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana agar kita bisa merencanakan hari ini, hari esok, dan hari akhir. Karena kita tahu, bukan yang sudah tua, boleh jadi yang baru lahir sekalipun, itu lebih dulu merasakan kehidupan yang kedua, yaitu akhirat. Paling tidak kita bisa memberlakukan jadwal ini atau schedule ini dalam kehidupan kita. Hari ini dan hari-hari berikutnya, kita harus mampu melahirkan kebaikan-kebaikan yang baru, kemudian menghapus keburukan yang lama. Dan hari esok, tentu perlahan kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita menjadi pribadi yang sanggup melupakan masa lalu yang buruk dari diri kita, dan ketika kita di hari akhir, yaitu kehidupan yang sesungguhnya, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.